Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahma, mahasiswa jurusan Asian Studies di Ortadohu Teknik Universitas. Di video ini, saya akan mereview sebuah film dokumenter dari Jepang yang berjudul The Emperor's Night Army March On atau Yuki Yukite Shingun. Film ini disutradarai oleh Kazuo Hara dan dirilis pada tahun 1987. Meskipun telah lebih dari 75 tahun berlalu, memori tentang sejarah penjajahan Jepang masih menjadi narasi penting, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Menurut saya, film dokumenter ini menarik karena menyajikan perspektif berbeda dalam memahami peristiwa Perang Dunia Kedua. Tepatnya, film ini berfokus pada dilema moral tentara veteran Jepang. Jadi, mari kita masuk ke bahasan tentang plot ceritanya. Berfokus pada Kenzo Okuzaki, seorang tentara veteran Jepang yang dulunya ditugaskan di Papua New Guinea pada Perang Dunia Kedua. Okuzaki berusaha menyelidiki penyebab eksekusi mati dua rekan tentaranya, Yoshizawa dan Nomura, yang dilaksanakan 23 hari setelah selesainya Perang Dunia Kedua. Dalam film ini, Okuzaki digambarkan memiliki kepribadian yang eksentrik. Berbeda dengan rekan-rekan tentara veterannya, meskipun 38 tahun telah berlalu sejak Perang Dunia Kedua, Kenzo Okuzaki tidak berdamai dengan pengalaman masa perang. Okuzaki masih secara terus-menerus menuntut Kaisar Hirohito untuk meminta maaf dan bertanggung jawab terhadap kekejaman dan penderitaan orang-orang semasa perang. Okuzaki secara sengaja dan terus-menerus membuat gaduhan untuk mengangkat isu pertanggungjawaban perang Kaisar Hirohito di ranah publik. Di samping itu, Okuzaki memiliki misi untuk mencari kebenaran tentang dakwa atas hukuman eksekusi dua mantan rekan tentaranya. Dalam upaya ini, dia pergi mengunjungi beberapa rekan tentara veteran yang berkaitan. 邪魔になったんですね、皆さんね。顎が閉じらない。この回ってるカメラを見た人がなんて解釈するんだっていう。何がややこしいんだ貴様。ちょっとごめんなさいね。銭儲けと命はどっちが大事なんだ。あなた引かなかったの？引けへん。だから腰水は悪いと思う。わしは。嘘ついてるとしか思えませんね。Setelah melalui berbagai diplomasi alot, rekan tentara veteran Okuzaki mengungkapkan bahwa alasan penutupan fakta tersebut adalah untuk melindungi harga diri kedua mendiang tentara. Dakwaan sebenarnya atas hukuman eksekusi tersebut adalah kanibalisme kepada masyarakat lokal. Dari poin ini, kita bisa melihat perubahan fokus Okuzaki menjadi pengungkapan praktik kanibalisme tersebut. Okuzaki ingin fakta tentang kanibalisme ini dipublikasikan melalui film dokumenter sebagai pembelajaran kepada masyarakat modern yang lebih sering menganggap bahwa perang adalah peristiwa heroik. Sebaliknya, perang yang sebenarnya adalah peristiwa yang buruk rupa. Okuzaki mengaku bahwa kondisi regimennya berbeda dengan regimen Wak-Wak yang melakukan kanibalisme untuk bertahan hidup. Lokasi regimen Wak-Wak bertugas sangat langka makanan dan hewan liar, sehingga mereka harus memakan manusia. Maka dari itu, Okuzaki tidak menyalahkan tentara dalam regimen tersebut. Sebaliknya, dia menyalahkan orang yang menyeletakkan mereka pada kondisi tersebut, atau Kaisar Hirohito. Dalam praktik kanibalisme tersebut, para tentara menyebut korban sebagai babi. Ada babi hitam dan babi putih. Babi hitam adalah masyarakat lokal Papua, sedangkan babi putih adalah sebutan untuk manusia berkulit putih, yaitu tentara sekutu dan tentara Jepang. Di sini kita dapat melihat upaya mereka dalam memberikan jarak antara korban dan pelaku dengan memberikannya sebutan berupa hewan yang dapat dimakan. Upaya distancing ini dipercaya dapat mengurangi kecemasan moral mereka selama mengonsumsi manusia. Sekarang saya akan melakukan analisis secara umum tentang karakter Okuzaki. 無責任のシンボルである天皇皇室に対して4個のパチンコ玉を発射いたしまして2名の判事と8名の検事の顔に小便と唾をかけて思い切り罵倒いたしました。僕は無客様。君の唾一人も人なんじゃないか。
Okuzaki memiliki watak keras dan memegang teguh kebenaran absolut. Hal ini cukup berbeda dengan mayoritas rekan tentara veterannya yang percaya pada relativitas moral. Mereka berulang kali menyebutkan bahwa apa yang telah mereka lakukan itu relatif, atau dengan melakukan hal buruk, belum tentu mereka orang yang buruk pula. Dari sini kita bisa belajar tentang relativitas moral merupakan salah satu modal Jepang dalam memahami dan berdamai dengan pengalaman menjadi penjajah. Pengalaman bertindak agresif yang berlebihan atau tidak manusiawi dianggap tidak sesuai dengan kehidupan manusia biasa. Agar dapat melanjutkan kehidupan sebagai masyarakat umum, para tentara veteran Jepang perlu membuat rasionalisasi aksinya selama perang dengan relativitas moral. Apabila tidak, seseorang tidak dapat hidup selain manusia pada umumnya, seperti Okuzaki. Dari sini muncul pertanyaan, mengapa Okuzaki menghabiskan hidupnya untuk mengungkit masa lalu yang berat tersebut? Dalam film dokumenter ini, Okuzaki secara terus-menerus menekankan bahwa setiap orang perlu bertanggung jawab atas kesalahannya. Dengan melakukan protes tersebut, dia merasa membela hak dari para tentara Jepang yang telah gugur dalam medan perang. Dia membenarkan aksi kekerasannya dengan dalih bahwa hal itu diperlukan untuk kebaikan. Okuzaki tidak menghindar dari konsekuensi atas tindakannya. Dia secara sukarela menelepon polisi dan menyerahkan diri. Bahkan Okuzaki pernah mengunjungi penjara Kobe untuk mengukur sel penjara dan membangunnya di rumahnya sendiri. Mungkin penonton akan merasa kurang nyaman dengan sikap Okuzaki yang terkesan sangat keras kepala dan mudah menggunakan kekerasan. Nyatanya, setelah Perang Dunia Kedua, tepatnya sebelum pembuatan film, Okuzaki telah menghabiskan 13 tahun, 9 bulan di penjara, berupa pengasingan militer untuk beberapa pelanggaran hukum, mulai dari pembunuhan hingga penyebaran flyer ilustrasi pornografi tentang Kaisar Hirohito. Meskipun dia dapat menghabiskan banyak waktu untuk membaca selama di penjara, namun pengasingan tersebut berdampak pada cara pandang yang tertutup. Alhasil, dia memaksakan konsep kebenaran yang dia pahami pada rekan-rekan tentara veterannya. Tapi tidak hanya itu, Okuzaki sebenarnya telah memiliki riwayat keras kepala dan memiliki kecenderungan mempertanyakan atasan selama menjadi tentara. Dia juga tidak segan untuk mengajar seniornya sewaktu bertugas sebagai tentara. Plot film ini sangat kaya, berkat karakter unik Okuzaki. Namun apabila kita menyampingkan metode penggalian informasinya, kita dapat belajar banyak dari sudut pandang Okuzaki dan beberapa tentara veteran Jepang tentang peristiwa perang dan dilema moral pasca perang. Judul Yuki Yukite Shingun mungkin berasal dari sebuah lagu populer berjudul Yuki no Shingun, yang berarti The Snow March. Lagu ini dinyanyikan oleh tentara kekaisaran Jepang pada masa Meiji sebagai penyemangat ketika menghadapi keadaan sulit semasa perang. Menurut saya, film ini sangat baik untuk ditonton, khususnya bagi teman-teman dari negara bekas jajahan Jepang. Akses film ini terbuka bebas, dan linknya dapat Anda temukan pada kolom deskripsi. Sekian, dan terima kasih.